tentunya tetap luar biasa kan. Pada hari Minggu kali ini Kak ditemenin sama Kak Hasih dan juga Kak Teti. Sudah siap semuanya untuk memuji nama Tuhan? Kak Teti udah siap belum? Siap ya. Oke, siap semua. Yuk sebelum kita mulai kita satu dulu sejenak ya. Pujian yang pertama dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita mau doa. Silakan Kakak Teti dan teman-teman doa buka ya. Kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan pada saat ini atas berkat dan perkenan ya Bapa. Kami anak-anak sekolah minggu masih boleh mengikuti ibadah Tuhan, walaupun lewat live streaming ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Inilah hormat pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau pakailah kami di sini anak-anak ya Bapa, menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua kami, terutama kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami nurut kepada-Mu dengan firman-Mu mulai orang tua kami, dengan mengikuti segala perintah dari orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, Engkau yang membimbing ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hingga semua rangkaian ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagi ya Kak. Kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Anak Tuhan harus selalu bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari Tuhan.
Komik Alkitab Anak. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 69-75. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Ayat hafalan. Tuhan adalah benteng hidupku. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah bernyanyi. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab. Siapa di sini yang belum siapkan Alkitabnya? Ayo. Nih, kalian udah nyiapin Alkitabnya. Semoga kalian juga sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita buka Alkitab, kita mau satu dalam doa dulu yuk. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada hari ini kami masih bisa sekolah minggu Tuhan. Tuhan, sebentar kami membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus mau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, terlebih di hati kami masing-masing Tuhan. Supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan firman Tuhan itu bisa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sudah amin. Cerita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak ulang lagi ya. Lukas 22 ayat 56 sampai dengan ayat yang ke-62. Ayo, siapa yang belum ketemu? Orang Abraham sudah harus cepat buka Alkitab. Kalau kalian hitung sampai 3, semuanya sudah bisa ya? 1, 2, 3. Semuanya sudah dapat ya? Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita baca sama-sama dari alamat, isi alamat termasuk juga judulnya. 3, 2, 1. Lukas 22 ayat 54 sampai dengan yang ke-62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia.
sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lukas 22 ayat 54 sampai yang ke-62. Sedih ya adik-adik cerita hari ini? Sedih banget. Cerita hari ini adalah cerita ketika Petrus, salah satu murid kesayangan Tuhan Yesus itu menyangkal Yesus. Katanya dia gak kenal. Siapa itu? Ketika Tuhan Yesus sudah ditangkap. Karena Petrus takut. Kalau Petrus juga ikut ditangkap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Padahal sebelum kejadian ini, yang waktu kalau kalian ingat, ini rangkaiannya kita mau merayakan apa sih? Rangkaian kisah ini kita habis perayaan biasanya kita merayakan apa? Kita sebentar lagi merayakan Jumat Agung lalu Paskah. Nah, ini adalah cerita sudah minggu-minggu mau menjelang Jumat Agung dan Paskah. Cerita sebelum ini adalah ketika Yesus makan bersama dengan ke-12 muridnya. Pasti adik-adik juga sudah ingat dong cerita itu. Karena baik di Horong Abraham maupun di Horong Nuh itu juga sering diceritakan, sering dibahas kisah itu. Ketika sedang acara makan itu, Tuhan Yesus sudah bilang sama Petrus, "Petrus, pasti nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Tapi Petrus bilang, "Gak mungkin Tuhan, aku kan sayang sama Tuhan Yesus. Gak mungkin lah, gak mungkin aku akan menyangkal Tuhan. Aku tuh cinta sama Tuhan Yesus dan aku setia sama Tuhan Yesus. Gak mungkin itu pasti terjadi." Ternyata apa yang dikatakan Tuhan Yesus justru terjadi. Benar, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali dan setelah itu ayam berkokok. Nah, adik-adik, seperti di video tadi, Petrus terus menyangkal Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sayang banget sama Petrus. Ya kan adik-adik, seperti Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik semuanya. Kisah di sini adalah mengingatkan kita kalau hanya Tuhan Yesuslah sumber keselamatan kita, hanya Tuhan Yesuslah pokok kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam situasi seseram apapun, kan itu kondisinya seram ya adik-adik. Itu Tuhan Yesus lagi di sidang dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan Petrus tidak mau itu juga terjadi kepada dirinya. Oleh sebab itu dia menyangkal kalau dia itu kenal sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Saya tidak kenal dia." Sedih gak sih adik-adik? Kita aja kalau kamu temen aku ya, kalau di sekolah kayak gitu, kalau kita datangin temen, kamu temen aku ya, kita kan temenan. Tapi teman adik-adik itu bilang, "Enggak, siapa kamu? Aku gak kenal sama kamu." Pasti kita sedih. Apalagi Tuhan Yesus, kalau kita sebagai anak kesayangannya menyangkal Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sedih banget. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Hal yang paling penting adalah kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Kita tidak boleh menyangkal iman kepercayaan kita. Dan kita harus setia sampai akhir di dalam Kristus. Jadi jangan pernah dicontoh sikap Petrus yang berbohong. Ayo, Horong Abraham, siapa yang suka bohong? Misalnya Jordan, coba Jordan udah belajar belum? Terus Jordan bilang, "Udah mah," padahal Jordan belum belajar adik-adik. Terus siapa lagi ya? Marco, kemarin kan kamu nyembunyiin uang mama. Terus Marco bilang, "Enggak, kan udah aku kasih." Terus apa lagi ya? Dela, mainan aku ada di rumah kamu kan? Ternyata Dela bilang, enggak ada. Gak boleh kayak gitu ya adik-adik ya. Kita harus jujur. Karena salah satu teladan Tuhan Yesus untuk kita adalah kejujuran. Jadi apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh berpaling dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik dan juga mencintai kawatir, mencintai kita semua.
Apakah buktinya Kak kalau Tuhan Yesus itu mencintai kita? Buktinya adalah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya itu adalah bukti kalau Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita semua. Jadi kita pun harus mencintai Tuhan Yesus, harus sayang sama Tuhan Yesus, dan gak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya ada yang menanya, kamu agama apa? Dengan mantap kita harus bilang, saya orang Kristen, saya anak Tuhan Yesus. Nah, ketika itu pasti Tuhan Yesus di atas sana sangat sayang dan sangat tersenyum manis melihat adik-adik kayak gitu. Oke adik-adik, jadi tetap lakukan hal-hal baik sebagai bukti kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang bisa mengikuti, mencontoh kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, demikian cerita hari ini. Dan sebagai tugasnya adalah Kaoten mau kalian menyanyikan sebuah lagu yang merupakan lagu kesukaan adik-adik. Pasti dong adik-adik di rumah, walaupun kita tetap di rumah aja, pasti kalian tidak pernah lupa meluangkan waktu untuk Tuhan Yesus. Kaoten sedih nih kalau kalian kan gak sekolah minggu, gak ada tugas apa-apa. Jadi kalian malas berdoa, malas baca Alkitab. Semoga itu tidak terjadi di Horong Abraham. Kaoten yakin Horong Abraham adalah orang-orang yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang membanggakan hati orang tua dan juga hatinya Tuhan Yesus. Oke adik-adik, dan nanti lagu kesukaan kalian itu dinyanyikan dengan baik dan nanti dikirim di grup Horong Abraham. Jangan lupa ya, kumpulin tugasnya itu ketika kalian sudah mandi dan sudah pakai pakaian bagus. Jangan nanti kalian masih ada ilernya, kalian syuting nyanyinya. Jangan ya. Oke, yuk kita tutup pembacaan firman hari ini. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang sudah kami dengar itu bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan bisa membuat kami semakin menjadi tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat sama Tuhan Yesus, anak yang bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kami. Dan biarkan kami selalu setia sampai akhir dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan supaya pandemi ini segera berakhir Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul, bernyanyi, bergembira, memuji muliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di gereja kami, gereja KBP Cinere tercinta Tuhan Yesus. Berkati kedua orang tua kami Bapa, berkati seluruh keluarga yang kami kasihi, berkati semua teman-teman kami Tuhan, supaya semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Berkati studi sekolah kami, supaya kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan kami bisa menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu menyenangkan hati mama, papa, keluarga kami, terlebih menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan berkat-Mu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kami yang banyak itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hari ini. Kiranya firman itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik, dan adik-adik bisa tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan perintah-perintah dan perintah Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian ya. Kita nyanyi lagi ya Pak. Kita nyanyi Sungai-Sungai Citarum. Nah.
kami. Lalu terakhir Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini Engkau telah memberkati kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama, walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengarkan bisa diam di dalam kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan kami bisa melakukan semua ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami bertumbuh menjadi anak yang baik, yang anak yang membanggakan kedua orang tua kami, keluarga kami, terlebih membanggakan anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus selalu tetap menjaga diri kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan kami dari mana bahaya, segala sakit penyakit, terlebih juga Tuhan dari orang lainnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami teringat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman kami Tuhan. Berarti yang Noel yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, yang panjang, kebahagiaan, dan juga kepintaran Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berikan juga kesehatan buat Noel dan sekeluarganya Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus angkat segala sakit penyakitnya dan Tuhan sembuhkan, dan Tuhan bisa memberkati mereka sekeluarga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke depan, dan juga masa depan kami di dalam Tuhan. Sama-sama kita doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.